Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Zekchain dengan anggota Anissa Utari Nurtariana, Afril Lafazia, dan Sri Endah Nurhayati pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis dari karya sastra dengan judul Dorn Russian. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Terima kasih. Ya, Dorn Russian atau Putri Tidur merupakan salah satu karya terbesar diri dari Jacob Grimm dan Wilhelm Grimm merupakan saudara yang misi Jerman yang terkenal karena terutama linguistik. Bruder Grimm lahir di Hanau, salah satu kota di Jerman, dan menempuh pendidikan di jurusan hukum University of Marburg. Dalam pengumpulan, Jacob sendiri berperan dalam bidang riset dan juga penelitian, sedangkan Wilhelm berperan dalam menyunting cerita dan mengemasnya dan diterima oleh anak. Cerita Dorn Russian atau Putri Tidur merupakan salah satu cerita atau karya sastra yang termasuk ke dalam genre cerita anak, dongeng, dan legenda. Atau dalam bahasa Jerman, kita dapat mengenalnya dengan istilah Kindergeschichten, Märchen und Sagen. Dorn Russian salah satu cerita yang dihimpun dalam buku dengan judul Die schönsten Märchen der Brüder Grimm, yaitu buku dari kumpulan cerita saudara dari hasil riset dari desa-desa di daratan Eropa. Cerita-cerita ini mereka dapatkan dari para petani dan juga penduduk yang mereka temui. Dari buku ini pula mulailah beberapa cerita menjadi terkenal seperti Cinderella, Rapunzel, Hansel dan Gretel, Putri Salju dan Putri Tidur, atau Dorn Russian. Selanjutnya silakan. Baik, untuk selanjutnya, untuk isi ceritanya, dahulu kala di suatu kerajaan, hiduplah seorang raja dan ratu. Mereka tidak mempunyai seorang anak. Tidak lama kemudian, sebuah keajaiban dari seorang katak muncul, sang ratu melahirkan seorang anak perempuan. Untuk merayakan kebahagiaan ini, sang raja pun membuat pesta perayaan yang sangat besar dan meriah. Semua rakyat kerajaan diundang, termasuk 13 peri. Tetapi saat perayaan raja hanya mengundang 12 peri, karena ia tidak suka dengan peri ke-13. Peri-peri yang datang pun memberikan sebuah hadiah kepada sang bayi, mulai dari kecantikan, kebaikan, kebahagiaan, kekayaan, dan lainnya. Tiba-tiba peri ke-13 yang tidak diundang datang, ia sangat marah dan dendam karena ia tak diundang, lalu ia memberikan sebuah kutukan sihir pada sang bayi, yaitu pada berusia 15 tahun ketika sang putri terkena jarum mesin jahit, itu akan membuat dia dan seluruh orang-orang yang ada di kerajaan tertidur lelap selamanya, dan semua orang ketakutan. Tetapi peri ke-12 merasa kasihan jika ia harus tertidur selamanya. Ia pun memberikan sihir lain untuk meringankan, yaitu tidak selamanya tetapi hanya 100 tahun saja. Mengetahui hal itu, sang raja dan ratu memerintahkan kerajaan untuk menyediakan mesin jahit, dan waktu pun berlalu, sang putri beranjak umur 15 tahun, ia tumbuh sangat cantik, pintar, aktif, dan selalu penasaran terhadap segala hal. Suatu saat, sang putri tidak sengaja menemukan mesin jahit di kastil tua. Ia melihat mesin jahit, lalu bertanya kepada wanita tua. Lalu wanita tua menjawab, itu hanyalah sebuah mesin jahit. Ia pun penasaran dan terkena
terkena jarum mesin jahit. Semua isi kerajaan, raja dan ratu pun ikut tertidur lelap. Begitu pula dengan sang kerajaan pun tertutup. Hampir 100 tahun sang putri tertidur. Ia membuat orang pangeran dari negeri lain penasaran terhadap putri tidur ini. Ia pun berencana untuk mendatanginya dan melihat langsung. Tapi sang kakek mengatakan pada sang pangeran tidak mendatanginya, karena ditakutkan dia akan terjebak dan tidak bisa keluar selamanya dari kerajaan itu. Sang pangeran pun tidak takut dan menghiraukan si kakek. Ia tetap datang dan dengan berani. Sang pangeran pun sampai di kerajaan. Ia melihat seluruh kerajaan tertutup rumput belukar. Ia pun mencoba masuk dengan semua orang dan hewan di kerajaan tertidur, termasuk raja dan ratu. Hingga sang pangeran sampai di sebuah kastil tua, tempat di mana sang putri tertidur. Sang pangeran melihat sang putri langsung jatuh cinta. Ia pun mendekati sang putri lalu memegang sang putri, dan tiba-tiba saja semua kutukan sihir di kerajaan menghilang begitu saja. Sang putri pun terbangun dan tidurnya yang lama, sama halnya dengan raja, ratu, dan semua yang ada di kerajaan. Karena sang raja dan ratu sangat berterima kasih pada sang pangeran, mereka pun menikahkan sang putri dengan pangeran, dan mereka hidup bahagia selamanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas perihal penokohan dari tokoh-tokoh cerita di Dornröschen ini. Pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai pembacanya. Biasanya watak tokoh semacam ini adalah watak yang baik dan positif, seperti dermawan, jujur, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia kawan. Tokoh protagonis pertama dari cerita Dornröschen ini tentu saja adalah si Dornröschen itu sendiri atau si Putri Tidur. Mengapa Putri Tidur dapat dikategorikan ke dalam tokoh protagonis? Karena hal tersebut sangat jelas tersurat pada kalimat "Den das Mädchen war so schön, klug und freundlich, dass es jedermann, der es ansah, lieb haben möchte", yang kurang lebih berarti bahwa sang putri tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang cantik, baik dan juga ramah. Maka dari itu semua orang yang melihatnya pasti akan jatuh cinta. Selanjutnya, tokoh protagonis yang kedua adalah sang peri ke-13. Mengapa peri ke-13 termasuk ke dalam tokoh protagonis? Hal itu disebabkan perilaku dari peri ke-13 yang mematahkan mantra atau kutukan jahat kepada sang putri. Dari awalnya sang putri diberi mantra jahat oleh peri 12 untuk meninggal pada usia 15 tahun. Hal itu dipatahkan oleh peri ke-13 menjadi sang putri hanya tertidur di usia 15 tahun, namun selama 100 tahun lamanya. Karena perbuatan baik itu, maka sang peri ke-13 masuk dalam kategori tokoh protagonis. Lalu, tokoh protagonis terakhir yaitu adalah sang pangeran. Dalam cerita ini, pangeran memiliki peran yang amat besar saat kembali membangunkan sang putri. Bangunnya sang putri juga tentu saja memiliki dampak besar atau sangat berpengaruh dalam cerita ini, karena akhirnya bagian ini menjadi titik puncak atau suatu akhir yang baik dalam cerita ini. Maka dari itu, karena kebaikan dan kegigihannya, pangeran dapat kita kategorikan ke dalam tokoh protagonis. Hal ini sangat jelas terdapat pada kalimat "Der Sprach der Königsohn, ich fürchte mich nicht, ich will in das Schloss und das schöne Dornröschen sehen", yang artinya saya tidak takut, saya akan masuk ke dalam kastil itu dan melihat putri tidur yang cantik. Selanjutnya, ya, jenis tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya dibenci pembaca.
Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif, seperti pendendam, culas, pembohong, menghalalkan segala cara, sombong, iri, suka pamer, dan ambisius. Dalam cerita ini, tokoh antagonis diperankan oleh peri ke-12, yaitu peri yang memberikan mantra atau kutukan jahat kepada sang putri. Hal ini terdapat pada dialog Die Königstochter soll ich in ihrem 15. Jahr an einer Spindelsteg stehen und tot umfallen. Yang kurang lebih berarti bahwa putri raja ini akan meninggal pada umur 15 tahun yang disebabkan oleh jarum jahit. Selanjutnya adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah pelaku yang membantu dalam suatu cerita, baik tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, di sini saya mengkategorikan ketiga tokoh yang ada di sini sebagai tritagonis. Yang pertama itu adalah Katak. Kenapa? Karena di sini Katak tokoh yang berperan membawakan berita bahagia bahwa si ratu akan segera diberi keturunan. Lalu ada raja dan ratu sebagai orang tua sang putri tidur, dan juga ada kakek, di mana kakek ini selalu memberi nasihat baik kepada sang pangeran. Slide selanjutnya. Ya, dan terakhir ada figuran. Figuran adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama atau protagonis. Umumnya tokoh figuran bersifat pelengkap dan tidak terlalu memegang peranan penting dan hanya mendukung tokoh utama. Dalam cerita ini, figuran diperankan oleh para pelayan dan juga juru masak kastil, dan juga ibu penjahit. Karena secara tidak langsung, ibu penjahit ini orang yang melihat pertama kali kejadian mengapa si putri tertidur selama 100 tahun. Lalu untuk selanjutnya, latar tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempatnya, sang penulis lebih banyak menuliskan di kerajaan, dan untuk tambahan latar tempat pun hanya ada kastil tua di mana sang putri tertidur dan kerajaan sang pangeran. Lalu untuk latar waktu dituliskan secara tidak terlalu rinci dan jelas oleh penulis, hanya dituliskan secara contoh for langer Zeit, Grade 100 vergangen, nach langen Jahren, dan an den Tag. Dan terakhir, latar suasana. Penulis menuliskan suasana dengan cara yaitu ketika peri ke-13 memberikan kutukan sihir dan semua orang ketakutan. Dalam kalimatnya yaitu alle waren erschrocken. Tiga. Sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis dalam cerita ini sebagai orang ketiga di luar cerita. Dari awal teks, dapat kita lihat bagaimana penulis memposisikan dirinya sebagai narator yang menceritakan keberadaan seorang raja dan juga ratu. Seperti pada kalimat berikut. Vor langer Zeit lebten ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, wenn wir doch ein Kind hätten, aber sie bekamen keines. Maksudnya adalah penulis menceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja dan juga ratu. Penulis tidak mengatakan adanya saya pada narasi berikut. Selanjutnya, pada kalimat alle waren erschrocken, da trat die volte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, sie konnte zwar den bösen Spruch nicht aufheben, aber sie konnte ihn mildern. Maksudnya di sini penulis tidak menceritakan tokoh sebagai saya atau i, tapi menggambarkannya sebagai si dan juga in. Gitu. Jadi dari sepanjang cerita dongeng Dorn version ini, penulis tidak menceritakan i pada narasinya, sehingga disebut sebagai orang ketiga di luar cerita. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ciri khas dari literarische text. Yang pertama, Donation merupakan karya sastra yang diadopsi dari sebuah karya sastra terdahulu. Seperti ciri khas dari literarische text pada umumnya, karya sastra
ya karya sastra itu biasa diadopsi, dimodifikasi dari karya-karya lain. Dornröschen juga diadopsi dari karya yang serupa dengan judul yang berbeda. Karya pertama yang dipublikasikan pada tahun 1687 dalam bahasa Prancis, Label au Bois dormant, atau dalam bahasa Indonesia berarti Putri Tidur di Hutan. Karya ini merupakan cerita rakyat yang dipublikasikan oleh Charles Perrault. Kisahnya tidak berbeda jauh pada kisah Label au Bois dormant ini. Ceritanya ada sebuah pesta dari kerajaan. Raja mengundang banyak orang untuk memperingati hari ulang tahun yang pertama putrinya. Namun peri jahat tidak diundang, sehingga ia datang dan mengutuk sang putri tertidur seperti orang mati. Perbedaannya antara karya sastra ini dan yang sebelumnya dan yang buatan Bruder Grimm adalah penggambaran Bruder Grimm di awal cerita itu menceritakan adanya seorang ratu yang tidak bisa memiliki anak. Kemudian datanglah katak memberikan kabar gembira bahwa ia akan memiliki seorang anak. Dan untuk memperingati lahirnya anak itu, diadakannya pesta yang besar. Untuk karya dari Charles Perrault ini tidak diceritakan mengenai keadaan ratu sebelumnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu terdapat perbedaan istilah perbedaan makna Putri Tidur pada karya sastra Dornröschen dengan realita atau di dunia nyata. Putri Tidur dalam karya sastra ini berarti seorang putri, anak dari raja dan ratu yang tertidur dalam waktu yang sangat lama, ya 100 tahun karena terkena kutukan dari peri jahat. Sedangkan di dunia nyata, Putri Tidur adalah sebuah sebutan untuk sindrom. Selanjutnya. Lalu selanjutnya moral yang bisa kita ambil dari isi cerita dongeng ini untuk di kehidupan nyata kita adalah pertama, yaitu selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain karena bisa jadi apa yang kita lakukan menyakiti orang lain dan membuat bertindak tidak baik. Lalu yang kedua adalah dari sang peri ke-13 untuk tidak menjadi pendendam dan jangan melakukan tindakan tidak baik yang bisa menjadi merugikan orang. Dan yang terakhir ada dari sang pangeran yang tidak takut dan selalu berani menghadapi apapun. Selanjutnya adalah mengenai sindrom Putri Tidur yang bisa disamakan dengan karya sastra tadi. Sindrom Putri Tidur atau Kleine-Levin Syndrome merupakan sebuah penyakit langka yang memiliki gejala khas, belum diketahui secara pasti penyebabnya. Para ahli berpendapat bahwa kelainan yang timbul akibat sindrom ini kemungkinan terjadi karena kerusakan pada bagian otak, yaitu bagian hipotalamus dan talamus, yang meregulasi pola tidur, nafsu makan, dan juga nafsu seksual. Kemudian, para ahli berpendapat juga sindrom ini disebabkan oleh virus atau autoimun. Karena para penderita sindrom Putri Tidur menunjukkan gejala awal seperti flu dan juga batuk. Penyakit ini dinamai psikiater Jerman Willy Kleine dan ahli saraf AS bernama Max Levin pada tahun 1925 dalam jurnal spesialis psikiatri dan neurologi. Gejala sindrom ini diantaranya gangguan kognitif seperti aktivitas yang melambat, mengalami kebingungan, mengalami penyimpangan memori, kemudian ada hiperfagia, yaitu makan berlebih, juga hiperseksual, dan yang pastinya adalah hipersomnia. Hal ini yang menyebabkan sindrom Kleine-Levin dinamakan sindrom Putri Tidur. Hipersomnia adalah tidur yang berlebihan, di mana penderita dari Kleine-Levin Syndrome ini tertidur selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, juga berbulan-bulan. Seperti contohnya dari Köln, Jerman pada tahun 2019 lalu, seorang mahasiswi berusia 21 tahun bernama Natalie, ia tertidur dan jarang sekali terbangun. Kadang ia terbangun hingga berminggu-minggu kemudian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.